Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Penembakan kerumunan massa penerima bantuan di Gaza oleh Israel yang menyebabkan 100 orang lebih tewas dikecam dunia. PBB Palestina dan Pentagon akan mengambil langkah-langkah penting setelah tragedi ini. Pentagon bahkan mengatakan ini adalah alarm untuk segera mengakhiri perang. Utusan utama Palestina di PBB mengecam keras Israel setelah lebih dari 100 orang tewas dalam kekerasan pada hari Kamis. Berbicara di New York, Riyad Mansur melontarkan kritik pedasnya terhadap Dewan Keamanan. This outrageous, massacre is a testimony to the fact that as long as the Security Council is paralyzed and vetoes casted, then it is costing the Palestinian people their lives. I met in the morning with Ambassador Linda Greenfield, and I couldn't discuss anything except that issue with her because, it happened this morning and the news came to us this morning. I implored her that the Security Council has to produce a product of condemning this killing and to go after those responsible for this massacre. Peristiwa berdarah ini terjadi ketika para saksi Palestina mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang yang berebut bantuan di kota Gaza. Lebih dari 100 orang tewas dan sedikitnya 700 orang terluka menurut saksi mata Palestina dan Kementerian Kesehatan Gaza. Israel mengatakan banyak korban tewas terinjak-injak dalam hiruk-pikuk untuk mendapatkan bantuan makanan dan pasukannya hanya menembak ketika mereka merasa terancam oleh massa. PBB mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul bantuan yang masuk. Pergerakan bantuan PBB dihambat oleh Israel. Beberapa pihak khawatir bahwa bantuan bahan pangan itu sengaja diberikan Israel untuk memancing massa keluar dan menembaki mereka. Sementara itu, Pentagon menyebut laporan kekerasan mematikan selama pengiriman bantuan makanan ke kota Gaza sangat mengkhawatirkan dan menambahkan bahwa kematian lebih dari 100 orang menunjukkan sifat tragis dari konflik ini. Banyak warga Palestina yang terluka dalam kekacauan itu dan jumlah korban tewas sejak dimulainya perang Israel-Hamas telah meningkat menjadi lebih dari 30.000 orang menurut pejabat kesehatan. Kekerasan tersebut dengan cepat dikutuk oleh negara-negara Arab dan Presiden AS Joe Biden menyatakan kekhawatiran bahwa kekerasan tersebut akan menambahkan kesulitan dalam perundingan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung hampir 5 bulan tersebut. Meskipun banyak warga Palestina yang melarikan diri dari invasi di bagian utara wilayah kantong tersebut, beberapa ratus ribu orang diyakini masih bertahan di wilayah yang sebagian besar hancur dan terisolasi. Beberapa pengiriman bantuan mencapai daerah tersebut minggu ini, kata para pejabat. Kekacauan mereka di kota Gaza kemungkinan akan memicu kritik terhadap Israel dalam blokade bantuan masuk yang dilakukan pihaknya. Well, look, again, we're watching the same images that you are on TV. And it is alarming, and it is, very unfortunate. And as I mentioned, we're very saddened at the loss of innocent lives here. These are human beings that are trying to feed themselves. And so I think we're all kind of looking at that and saying, what happened here? And so, again, the White House has reached out and asked Israel to investigate this. Kelompok-kelompok bantuan mengatakan hampir mustahil mengirimkan pasokan ke sebagian besar Gaza karena sulitnya berkoordinasi dengan militer Israel, permusuhan yang terus berlanjut dan terganggunya ketertiban umum, serta kerumunan orang yang putus asa membanjiri konvoi bantuan. PBB mengatakan 1/4 dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza menghadapi kelaparan, sekitar 80% telah meninggalkan rumah mereka. Meningkatnya kekhawatiran akan kelaparan di Gaza telah memicu seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata dan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk menghentikan pertempuran dan pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas selama perang. Para mediator berharap bisa mencapai kesepakatan sebelum bulan suci Ramadan dimulai sekitar tanggal 10 Maret ini. Namun sejauh ini Israel dan Hamas masih berselisih paham mengenai tuntutan mereka. Saya Rahul, salam.